Selamat pagi dan salam damai saudara-saudari pendengar sentapan firman Tuhan. Bertemu kembali pada hari ini edisi Isnin 6 Februari 2023. Injil renungan kita pada hari ini ialah Markus bab 6 ayat 53 hingga 56. Mari sama-sama mendengar dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini menampilkan Yesus yang dicari-cari oleh banyak orang karena dia boleh menyembuhkan banyak penyakit. Tampaknya banyak orang datang kepada Yesus bukan karena mereka percaya bahwa dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia, tetapi hanya sekadar ingin disembuhkan. Maka ungkapan semua orang mencari Yesus boleh menjadi bahan refleksi atau renungan bagi kita semua pengikut-pengikut Yesus pada hari ini. Siapakah Yesus bagiku? Pertanyaan tersebut mendorong kita untuk masuk ke dalam diri kita dan bertanya arti kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kalau Yesus adalah Allah, Sang Penyembuh sejati, maka kita akan percaya dengan segenap hati dan selalu mencarinya. Sebaliknya, kalau Yesus hanyalah seorang dokter yang boleh menyembuhkan, maka kita akan mencarinya hanya bila kita sakit. Lalu, kalau penyakit itu tidak sembuh, maka kita akan meninggalkannya. Tentu, mukjizat atau penyembuhan yang dilakukan Yesus dimaksudkan supaya banyak orang percaya kepada Allah dan datang kepadanya. Ternyata tidaklah demikian, karena manusia hanya melihat Yesus sebagai penyembuh yang hebat. Saudara-saudari, apa yang boleh kita renungkan dari pesan Injil hari ini? Pertama, Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah selalu mendampingi kita melalui kehadiran Yesus ketika kita sedang dalam penderitaan. Ia akan datang dan memegang tangan lalu membangunkan kita yang sedang jatuh. Hanya saja seringkali kita tidak sadar kalau kita sedang jatuh. Ketika Allah menghulurkan tangannya untuk menolong, kita justru menolaknya. Untuk itu, kita harus belajar peka akan kehadiran Allah melalui Yesus yang menolong kita. Kedua, saudara-saudari, Allah senantiasa siap menerima kehadiran kita, terutama kita yang datang dengan segala sakit penyakit. Dia tidak mahu sakit penyakit itu membelenggu manusia. Dia mahu manusia bahagia. Kehadirannya di tengah-tengah manusia siap membantu bila-bila saja dan di mana-mana saja. Yang ketiga, saudara-saudari,
Yesus mau bukan setan-setan yang mengenalnya, melainkan hati dan diri kita. Hati dan diri kita hendaknya senantiasa terarah kepadanya, sehingga kita boleh mengenalnya. Bahkan hati dan diri kita diminta untuk selalu menyerukan namanya dan senantiasa bersukacita. Hati dan diri kita diminta untuk meyakini bahwa Yesus sebagai Allah, penyembuh dan penyelamat sejati. Yang keempat, saudara-saudari, sebagai orang-orang beriman dan pengikut-pengikut Yesus, tentu kita diminta untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita diajar juga untuk tidak mudah percaya pada kekuatan-kekuatan dan penyembuhan-penyembuhan di luar Tuhan. Hal ini harus merupakan tantangan sekaligus kesaksian bagi kita. Mengapa? Karena di saat banyak orang percaya pada kekuatan dan kepercayaan di luar Tuhan dan meninggalkan Tuhan, kita justru diajak untuk mencari Tuhan sekaligus tetap percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.